Banyaknya baliho dan APK yang memakan korban ini menjadi perhatian serius. Telah hadir bersama kami Nirwono Yoga, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Selamat malam, Mas. Selamat Terima malam Mbak kasih. Cica, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih sudah mau bergabung dengan Garuda TV. Mas, Ya, kita akan membahas sedikit mengenai ini alat peraga kampanye yang ya, terpasang di jalan-jalan besar ini di Jakarta ini. Ini banyak sekali alat peraga kampanye yang mencelakakan pengendara. Ini bahkan menimbulkan korban jiwa. Seperti sepasang lansia, Bapak ya. Salim dan istrinya Oon. Dan juga siswi di Kebomin yang tewas. Ini bagaimana pendapat Anda, Pak? Ya, ini sebenarnya kesempatan bagus ya, terutama untuk Bawaslu dan juga pemerintah daerah untuk menegakkan aturan ya. Ada dua hal menurut saya menjadi perhatian pokok. Pertama kita bicara soal etika ya, bahwa caleg maupun parpol harusnya menunjukkan contoh yang bagus untuk tertib memasang APK ya. Artinya di sini juga menjadi tujuannya untuk menarik simpati. Artinya juga memberikan contoh bahwa mereka bisa tertib loh dalam berkampanye. Kedua, kita bicara soal estetika kota ya. Masyarakat dengan mudah untuk menilai apakah APK-APK dari caleg dan parpol tersebut terlihat indah atau tidak ya. Kemudian yang menjadi catatan adalah PR berikutnya. Jangan sampai jatuh korban baru kemudian Bawaslu atau pemerintah daerah setempat itu bertindak. Emang memang bagaimana sih Pak aturannya Pak? Ada nggak sih yang pakemnya gitu? Ya, Seperti apa harusnya pemasangan APK ini? ya secara teknis etika yang sudah diatur adalah misal ya APK tidak boleh dipasang di tempat-tempat yang merusak lingkungan. Contoh paling mudah, dipaku di pohon misalnya ya. Atau dipasang di pagar pembatas median jalan karena dia akan menghalangi pandangan untuk berkendara. Atau juga kemudian yang kita lihat kemarin memasang bendera ataupun baliho di kon pembatas sepeda misalnya ya. Apalagi kita lihat di jalan-jalan sudah mulai banyak APK tadi tumpang tindih memasangnya ya. Sehingga ini menunjukkan ada aturan yang dilanggar oleh para caleg maupun parpol tersebut. Nah, PR berikutnya sebenarnya Bawaslu ya dan pemerintah daerah khususnya tentu kita berharap didukung oleh pihak berwajib dalam hal ini TNI Polri dengan didampingi perwakilan dari caleg maupun parpol tadi untuk bersama-sama menertibkan seluruh APK yang dalam tanda petik tadi terutama yang membahayakan keselamatan umumnya. Nah, ini untuk mencegah jangan sampai terjadi korban-korban berikutnya akibat kecerobohan pemasangan APK tadi, Mbak Cica. Kira-kira itu. Setelah sekian banyak korban gitu ya, kenapa Bawaslu ini terkesan cuek gitu loh Pak? Dan Ya, pemerintah pun sama. ya, ada tiga hal yang menjadi catatan mengapa Bawaslu dan Pemda terutama itu dalam tanda petik agak ragu-ragu untuk memberikan sanksi tegas. Ya, yang pertama tentu ini mereka mempunyai catatan apakah isi dari APK tersebut melanggar atau tidak ya bukan kepada pemasangannya ya ini menurut saya menjadi catatan harusnya tidak hanya soal isinya tetapi apakah APK tersebut dipasang di tempat yang tepat atau tidak membahayakan keselamatan umum atau tidak ini yang harusnya menjadi catatan Bawaslu untuk mau berani bertindak tegas ya untuk mencopot ataupun menertibkan APK-APK tersebut. Pemda itu juga menurut saya juga harus bisa bertanggung jawab, tidak bisa lepas tangan Mbak Cica. Kenapa? Kan tujuannya untuk mencegah terjadinya jatuh korban karena pemasangan APK yang sembarangan tadi. Tugas Pemda lah sebenarnya untuk menegakkan aturan karena sudah ada peraturan daerahnya bagaimana menata APK ya di tempat-tempat yang dalam tanda petik tadi tidak boleh membahayakan keselamatan umum dan tidak merusak visual pemandangan kota itu sendiri. Nah, selain memakan korban jiwa, ini kan APK juga menjadi polusi pemandangan nih Pak. Udah mulai Ya, nggak enak banget nih betul. ngelihatnya. Nah, Ya. bagaimana menurut Anda? Ya, dengan mudah misalnya ya Mbak Cica, masyarakat umum juga bisa melihat ya di sekelilingnya begitu keluar dari rumah itu bisa dipastikan di ruang-ruang publik di sepanjang jalan isinya adalah APK-APK yang bertaburan tidak tertata dengan rapi ya. Bahkan banyak sekali kita lihat selain dipaku di pohon, di pagar, di tepi jalan, bahkan juga di media jalan, bahkan di JPO, di tiang listrik ya. Lihat sekali bahwa APK tersebut dipasang sembarangan tidak mengikuti kaidah. Satu. Kedua, ini ada pembiaran baik itu dari pihak Bawaslu maupun juga pemerintah daerah yang memiliki daerah tersebut untuk menertibkan APK-APK yang tidak dipasang dengan benar tadi ya. Nah, ketiga yang menurut saya juga menjadi catatan
kan tujuan dari pemasangan APK tadi kan menarik simpati dari masyarakat ya. Kalau dalam tanda petik APK-nya tadi dibiarkan, artinya oleh caleg maupun parpol membiarkan juga hal itu, justru bukan simpati yang didapat oleh masyarakat, tetapi malah terbaliknya akan muncul antipati. Artinya masyarakat gerah ya dengan kondisi APK yang semrawut tadi itu, sehingga ini menjadi catatan masyarakat saat nanti memilih. Yaitu apa? Sanksi sosial. Ya, artinya para caleg dan parpol harus berhitung. Kalau masyarakat dalam tanda petik tadi menilai caleg atau parpol tersebut tidak mematuhi aturan, tidak memikirkan atau bahkan mengabaikan keselamatan umum, bahkan juga merusak visual lanskap kota, artinya merusak lingkungan, maka dengan mudah nanti masyarakat tidak memilih caleg maupun parpol tersebut, Mbak Cica. Nah itu berarti apakah perlu nggak sih Pak ini pemasangnya, Ya. pemasang APK ini bertanggung jawab? Ya, tentu ada 3 pihak menurut saya yang justru harus bertanggung jawab ya. Pertama, parpolnya itu sendiri ya sebagai pemilik dalam hati besar, sebagai pilihan rakyat. Kedua, caleg yang akan maju tersebut ya, yang tidak ikut bertanggung jawab karena gambarnya kan ada di situ kan Mbak Cica. Yang ketiga tentu adalah vendor atau pihak ketiga yang melakukan pemasangan tadi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, cara memasangnya, konstruksinya sangat tidak aman ya. Dalam tanda petik terlihat sekali asal-asalan. Sehingga kalau sampai jatuh korban seperti kemarin, harusnya ketiga pihak tadi itu juga menunjukkan tanggung jawab sosialnya terhadap korban. Nah sebaliknya, Bawaslu dan pemerintah daerah justru harusnya bertindak mencegah terjadinya korban. Dengan cara apa? Menertibkan seluruh APK-APK yang dinilai membahayakan keselamatan umum. Bahkan harapan saya, Bawaslu, Pemda, dan juga KPU ya, dalam hal ini secara umum, mendorong caleg dan parpol untuk berani bertransformasi, untuk berkampanye menggunakan platform media sosial ya. Apalagi sekarang dengan transformasi teknologi digital misalnya. Jangan lupa 56% pemilih kita adalah anak muda ya, yang sangat akrab dengan media sosial. Mengapa tidak menggunakan platform media sosial untuk berkampanye yang lebih mudah, lebih murah, lebih menjangkau, bahkan jauh lebih ramah lingkungan kan? Ini justru terobosan itu yang harusnya digunakan ya, ketimbang yang tadi mengharapkan mendapatkan simpati dengan memasang APK-APK di semua ruang publik, tetapi yang mereka dapat justru sebaliknya, yaitu antipati dari masyarakat kalau cara memasangnya seperti yang kita lihat sekarang ini, Mbak. Tadi Bapak sempat menyebut mengenai partai politik harus dan juga calegnya ada tanggung jawab sosial. Selain tanggung jawab sosial, apakah ada sanksi secara hukum gitu Pak? Karena ini sudah menyebabkan kematian. Ya, ini sangat terkait pertama dari pihak yang berwajib ya. Artinya kalau sampai jatuh korban itu, apalagi dalam tanda petik sampai dengan tewas misalnya. Tentu kita berharap ketiga pihak tadi itu, baik itu vendor ya, pihak ketiga, caleg itu sendiri maupun parpol, ada tanggung jawabnya ya. Tidak mungkin tidak melepas tanggung jawab begitu saja, sementara korban tadi dalam tanda petik sampai dengan tewas. Satu itu. Dua, saya melihat justru harusnya Bawaslu berani bertindak tegas. Bagi caleg maupun parpol yang mengabaikan keselamatan umum tadi, harus benar-benar ditindak dengan tegas. Bahkan kalau Bawaslu berani mendiskualifikasi caleg tersebut, ya, apalagi tadi sampai dengan jatuh korban begitu. Ketiga yang tidak kalah penting, kekuatan dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai hak pilih, ya. Jangan pilih caleg atau parpol yang mengabaikan keselamatan umum, artinya juga mengabaikan keselamatan kita kan, masyarakat sendiri sebenarnya. Kemudian yang kedua tadi, tidak mengindahkan keindahan kotanya sendiri, artinya dia merusak lingkungan. Loh, bagaimana mungkin masyarakat memilih caleg-caleg ataupun parpol yang mengabaikan keselamatan dan juga dalam tanda petik merusak lingkungan kotanya tadi, Mbak Cica. Justru ini yang harusnya menjadi masukan bagi caleg maupun parpol tadi untuk memperbaiki diri. Kalau yang harus dilakukan sama masyarakat sendiri bagaimana Pak? Melihat banyaknya APK yang bertebaran di jalan. Tentu kita berharap masyarakat tidak bertindak langsung sendiri ya, karena ini sangat sensitif isunya. Yaitu apa? Jangan sampai terjadi masyarakat bertindak sendiri sehingga menimbulkan gesekan di masyarakat, terutama dengan para ormas misalnya dengan yang terkait dengan parpol ataupun caleg tersebut. Lebih baik kembali ke jalur hukumnya, dalam hal ini adalah Bawaslu didampingi oleh pemerintah daerah dengan pihak terkait untuk menertibkan. Tetapi yang tadi saya katakan, masyarakat punya hak pilih ya. Gunakan sanksi sosialnya di situ, Mbak. Yaitu jangan pilih caleg atau parpol yang mengabaikan keselamatan umum tadi dan juga mengabaikan keindahan lingkungan kota.
Itu jauh lebih penting karena pada akhirnya kan target mereka memasang APK kan ada di situ, Mbak Cica. Ini kan juga banyak nih Pak, baliho yang dipasang di pohon. Itu Ya. jelas melanggar perda nggak sih Pak? Sangat ya, kalau kita bicara pohon misalnya ya, kalau di DKI sudah ada Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum ya, di mana ruang publik termasuk dalam hal ini pohon ya sebagai aset ruang publik tidak boleh digunakan untuk pemasangan segala macam yang tidak terkait dengan upaya pelestarian pohon. Jadi jangankan APK ya, mau spanduk, baliho yang tidak terkait dengan kampanye pun tidak boleh. Nah, di sini sebenarnya peranan dari pemerintah daerah justru lebih dominan daripada Bawaslu. Karena apa? Karena pohon-pohon itu kan merupakan aset dari pemerintah daerah. Dengan kewenangannya, pemerintah daerah justru bisa bertindak proaktif, menertibkan ataupun mencabut lah ya seluruh baliho APK yang dipaku di pohon tadi atas dasar kewenangan sebagai aset milik Pemdanya tadi. Menurut saya itu jauh lebih penting daripada kita menunggu Bawaslu bertindak untuk menertibkan. Bisa diulangi lagi Pak, ditegaskan kembali aturan apa saja ini yang dilanggar mengenai pemasangan APK yang semrawut di jalan? Ya, kalau untuk DKI Jakarta, aturan yang paling mudah digunakan yaitu Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum di wilayah DKI Jakarta. Itu contoh paling sederhana, di mana sudah ada aturan yang jelas pemasangan terkait dengan baliho, spanduk, dalam hal ini terkait dengan APK tadi. Satu itu. Kemudian yang kedua, Bawaslu dan KPU kan juga sudah ada kesepakatan dengan parpol dan juga caleg aturan-aturan pemasangan APK itu di mana saja dan bagaimana cara memasangnya. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi caleg maupun parpol tidak mengetahui aturan tersebut. Kira-kira itu. Kalau soal kebersihan gimana Pak? Mengganggu nggak sih Pak? Ya, buntutnya kan ada di situ nanti, Ya. Mbak Cica. Begitu memasuki hari tenang, maka seluruh APK tadi kan wajib dibersihkan. Persoalan akan muncul di situ yaitu apa? Siapa yang akan membersihkan seluruh APK tersebut ya? Saya tidak yakin caleg maupun parpol tersebut akan membersihkan sendiri ataupun mencopot sendiri. Pada akhirnya nanti pasti lebih banyak Bawaslu dan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP yang akan membersihkan APK-APK tersebut. Itu baru yang pertama. Yang kedua kan sampah APK nanti mau dikemanakan, ya kan? Itu juga jadi persoalan, kan tidak hanya soal balihonya, barangnya saja, spanduknya saja, tapi juga bahan-bahan material tersebut akan dikemanakan, dibuang. Artinya apa? Artinya dalam tanda petik, caleg dan parpol tadi menyumbang sampah bagi kota itu. Ujung-ujungnya tentu ini bukan berita yang baik buat caleg maupun parpol. Kenapa? Dalam tanda petik justru mereka tidak peduli lingkungan tadi, Mbak. Itulah makanya tadi saya katakan, sudah saatnya caleg dan parpol menggunakan teknologi digital, media sosial untuk berkampanye. Selain tadi tidak menyampah istilahnya kan, tidak merusak lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan umum di lalu lintas jalan. Jadi ini justru akan mendapatkan simpati baru terutama bagi para pemilih-pemilih muda. Kira-kira itu yang harus dilakukan ke depan. Selain kampanye secara digital Pak, apa Anda punya saran lain Pak agar pemasangan APK ini tidak sporadis? Yang paling mudah sebenarnya Bawaslu dan juga Pemda langsung menyepakati di titik mana saja yang boleh dipasang. Ya. Di luar titik itu seluruh APK wajib dicabut. Sehingga masyarakat dengan mudah melihat titik-titik mana saja yang boleh dan titik-titik mana saja yang tidak. Ya. Itu sudah mudah. Misalnya taman, ya itu harus bebas dari seluruh APK. Ya. Tadi termasuk pohonnya, JPO harus bebas dari APK, ya tiang listrik apalagi, pagar-pagar pembatas misalnya. Jadi ada hal-hal yang dalam tanda petik berpengaruh terhadap keselamatan umum misalnya itu harus bebas dari seluruh APK. Jadi dengan demikian Bawaslu dan Pemda bisa menyepakati mana yang boleh mana yang tidak. Di luar itu mereka harus berani dan tegas untuk menertibkan dan langsung mencopot APK-APK tersebut di luar titik-titik yang sudah disepakati. Jadi tidak semua seenaknya sendiri gitu ya. Semua boleh dipasang di mana saja. Dengan catatan tadi tidak ketahuan oleh Bawaslu ataupun Pemdanya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Nuri Yugo dari Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas diskusinya di Garuda TV. Terima kasih, selamat malam Mbak Cica.